Halo semuanya, Bapak Guru hebat dimanapun Anda berada. Nah, kali ini saya ingin membagikan saya ingin membedah bersama-sama ya tentang 18 poin dari e-kinerja yang terdapat di dalam PMM. Di sini saya akan membahas mengenai mulai dari yang termudah ini menurut pendapat saya, beserta dengan contoh-contohnya apa saja sih yang harus kita lakukan untuk mendapatkan poin-poin tersebut. Kali ini saya akan menjelaskan dari yang termudah terlebih dahulu. Nah, jadi saya akan membagikan dalam beberapa kategori: mudah, cukup mudah, kemudian susah, dan sangat susah. Oke, mari kita mulai dari versi saya. Sebelum kita lanjut, jangan lupa ya, klik tombol subscribe channel ini supaya saya menjadi lebih bersemangat untuk membagikan tentang kegiatan pendidikan. Oke, mari kita mulai dari nomor yang pertama yang termudah menurut saya. Tentu saja adalah pelatihan mandiri yang kita laksanakan di aplikasi PMM. Kenapa saya katakan ini adalah yang termudah menurut versi saya? Karena pelatihan mandiri yang ada di PMM itu hanya tinggal niat kita saja di dalam melaksanakannya. Nah, sedangkan untuk di dalam perencanaan satu semester ini itu diharapkan kita dapat menyelesaikan 4 kegiatan, di mana dalam satu kegiatan itu ada 8 poin. Nah, seandainya kita mampu menyelesaikan 4 kegiatan saja, itu kita sudah mencapai ambang batas, yaitu 32 poin. Nah, jadi menurut saya tetap yang termurah di sini adalah PMM, aplikasi PMM. Kita menyelesaikan sertifikat, karena menurut saya kita juga tidak terlalu susah lah ya untuk menyelesaikan 4 sertifikat atau mendapatkan sertifikat di aplikasi PMM tersebut. Itu dia. Nah, ini dia. Jadi meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peserta pelatihan mandiri, di mana di sini satu pelatihan beserta aksi nyatanya itu adalah 8 poin. Apa saja yang menjadi bukti dukungnya, yaitu sertifikat topik. Tentunya sertifikat yang didapat yang kita unduh di aplikasi PMM itu sendiri. Nah, ini dia. Jadi syaratnya adalah kita harus menyelesaikan pelatihan mandiri di PMM sehingga kita bisa mendapatkan sertifikat. Nah, ini yang pertama, yang termudah. Kemudian termudah yang kedua, yaitu meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai narasumber berbagi praktik baik dalam kegiatan yang terkait dengan implementasi kurikulum merdeka atau perencanaan berbasis data. Nah, jadi untuk yang kedua ini, saya juga kategorikan yang termudah, di mana kita hanya tinggal menjadi pembicara saja di dalam sebuah kegiatan yang membagikan mengenai implementasi kurikulum merdeka, di mana di dalam satu kegiatannya itu durasinya adalah 2 sampai dengan 3 jam. Jadi ini kita akan mendapatkan 8 poin. Bukti dukungnya adalah berupa sertifikat. Nah, kalau untuk sertifikat ini sendiri, kita harus bisa menjadi narasumber yang terkait dengan implementasi kurikulum merdeka. Jadi ada banyak sekali materi-materinya, seperti misalnya budaya positif, kemudian perencanaan berbasis data, PMM, KOSP, apa saja yang terkait dengan kurikulum merdeka. Nah, itu dia. Jadi bukti dukungnya adalah sertifikat menjadi pembicara. Itu adalah yang termudah kedua. Kenapa saya bilang termudah? Karena ini hanya tinggal niat kita saja untuk membuat sebuah kegiatan berbagi praktik baik. Itu dia dalam kegiatan. Ini bisa kita laksanakan di jenjang sekolah atau berbagi praktik baik ke sekolah lain ya. Nanti tentunya akan mendapatkan sertifikat. Nah, kemudian termudah berikutnya yaitu meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peserta praktik baik yang diselenggarakan oleh komunitas belajar. Nah, jadi ini adalah kita sebagai peserta praktik baik. Nah, jadi untuk komunitas belajar ini sendiri khusus ya yang terdaftar di PMM. Dan untuk mendapatkannya juga saya rasa ini tidak terlalu susah. Kenapa saya bilang tidak terlalu susah? Karena untuk berbagi praktik baik sendiri yang diselenggarakan oleh komunitas belajar itu sangat banyak di aplikasi PMM. Tinggal kita cari waktunya yang pas saja di mana kita ingin, apakah siang, pagi, siang, sore, malam.
itu semuanya sudah terjadwal. Jadi silakan Bapak Ibu pilih dari komunitas mana yang akan berbagi. Silakan diikuti maksimal 8 kegiatan. Nah, usahakan ya Bapak Ibu untuk memilih materi berbagi praktik baik ini disesuaikan dengan salah satu indikator yang Bapak Ibu pilih di bagian halaman awal tadi. Misalnya Bapak Ibu memilih disiplin positif, usahakan sertifikat ini berkaitan dengan disiplin positif. Misalnya bagaimana sih menerapkan budaya positif di kelas atau lain sebagainya. Kenapa? Untuk berjaga-jaga saja. Nah, jadi untuk kegiatannya sendiri ini adalah kegiatan semacam webinar yang diselenggarakan dalam satu kegiatan yang memiliki durasi waktu 2 sampai dengan 3 jam. Jadi ini setara dengan 4 poin. Nah, jadi untuk sertifikatnya sendiri ini akan dikeluarkan oleh komunitas belajar ya. Nah, poinnya adalah 4, di mana maksimal yang bisa kita pilih di sini adalah 8 kegiatan. Bagaimana cara kita mendapatkannya adalah kita hanya sebagai peserta praktik baik saja yang diselenggarakan oleh komunitas belajar. Seperti itu. Oke, kemudian kita lanjutkan ke yang termudah berikutnya, yaitu meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai penyusun cerita praktik baik yang dapat dibagikan kepada guru atau kepala sekolah lain. Nah, jadi ini adalah maksimalnya 3 kegiatan. Jadi ini merupakan kegiatan berbagi praktik baik. Ini juga praktik baiknya akan terbit di aplikasi PMM. Nah, untuk kenapa saya memasukkan ini menjadi yang termudah? Karena ini juga sudah sangat tersedia, hanya tinggal niat kita saja di dalam melaksanakannya. Dan untuk bagaimana syarat untuk membuat cerita praktik baik, itu juga sudah ada syarat-syaratnya. Kita hanya tinggal mengikutinya saja sesuai dengan alur. Ada banyak sekali ya kegiatan berbagi praktik baik, misalnya bagaimana kita menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas, kemudian ya pokoknya menerapkan budaya positif dan lain sebagainya. Jadi ini hanya tinggal niat kita saja di dalam melaksanakan kegiatan. Tentunya di sini juga kita harus memiliki sebuah syarat, yaitu mampu mengedit video ya. Nah, kalau misalnya memang kita tidak bisa, silahkan meminta bantuan rekan-rekan yang mampu di dalam mengedit video. Oke, seperti itu ya. Ini juga syarat untuk mendapatkan sertifikatnya adalah di mana di sini kita wajib membuat cerita praktik baik yang terbit di PMM. Untuk syaratnya sendiri ini silakan diklik atau dibaca sendiri lah ya, semuanya pasti sudah bisa. Nah, untuk poinnya sendiri ini cukup besar ya, poinnya itu ada 12 poin. Jadi untuk satu praktik baik itu ada 12 poin. Kemudian kita lanjut ke berikutnya. Yang termudah yang terakhir menurut saya di sini adalah meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai penyusun kumpulan konten unggulan yang dapat dibagikan kepada guru atau kepala sekolah lain. Nah, jadi untuk konten unggulan sendiri ini ada juga di aplikasi PMM. Jadi silakan Bapak Ibu membagikan konten-konten yang ingin Bapak Ibu bagikan, misalnya seperti modul ajar atau LKPD, materi-materi. Nah, itu silahkan Bapak Ibu unggah di PMM. Jadi untuk satu kegiatannya itu dihargai senilai 6 poin. Nah, jadi yang dibutuhkan sini adalah buktinya, yaitu konten yang terbit di aplikasi PMM. Nah, itu adalah yang termudah. Kemudian kita masuk yang berikutnya. Ini yang termudah dengan sedikit syarat. Termudah dengan sedikit syarat. Kenapa saya bilang sedikit syarat? Nah, jadi kita lihat ya, untuk yang warna kuning ini, yang pertama, meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai penggerak komunitas belajar dengan mengadakan minimal 3 kegiatan berbagi praktik baik, di mana 3 kegiatan itu setara dengan 36 poin. Jadi satu kegiatannya itu adalah 36 poin. Nah, jadi untuk syarat memilih ini, kenapa saya bilang agak susah? Jadi ini adalah komunitas yang ada di sekolah ya. Tentunya komunitas ini harus melaksanakan 3 kegiatan berbagi praktik baik. Nah, jadi komunitas belajar ini bisa diambil dari aplikasi PMM tadi. Misalnya ada satu sekolah, nama sekolah saya ya, SMP Negeri 2 Bangunsari, ini melaksanakan
berbagi praktik baik di aplikasi PMM tentunya ya. Nah, jadi saya sebagai penggerak komunitas itu akan mendapatkan poin 36 apabila saya dapat menyelesaikan 3 kegiatan berbagi praktik baik. Nah, kalau misalnya sendiri saya sudah bisa menyelesaikan 3 praktik baik, tentunya saja yang akan menjadi peserta berbagi praktik baik di sini, kita lihat di poin yang ini juga sudah masuk, berarti kita sudah mendapatkan 3 kegiatan di sini. Jadi dia sebenarnya kegiatannya saling nyambung saja ya, satu dengan yang lain itu saling berkaitan. Misalnya tadi saya menyelesaikan berbagi praktik baik sebanyak 3 kali, artinya di sini kita sudah mendapatkan 3 kegiatan. 3 kali 4 kita mendapatkan 12. Nah, jadi ada yang sebagai penggerak komunitas, ada yang bergerak sebagai peserta. Jadi silahkan dibagi-bagi saja antara Bapak Ibu semua. Nah, ini bisa komunitas MGMP, silahkan membuat komunitas belajarnya di PMM, KKG juga. Jadi minimal 3 kegiatan. Jangan satu ya, karena syaratnya adalah 3 kegiatan, jadi harus 3. Kalaupun misalnya kurang dari 3, maka itu tidak akan dihitung. Oke? Nah, kemudian kita lanjutkan lagi yang mudah juga dengan sedikit syarat, yaitu meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peserta program pelatihan pendidikan jangka pendek atau menengah. Nah, ini contohnya adalah PPG. Nah, jadi PPG ini sendiri saya masukkan di kategori mudah dan agak susah. Kenapa? Karena untuk menjadi peserta PPG itu sendiri itu juga tidaklah mudah ya. Mungkin ada dari teman-teman yang sudah berkali-kali mengikuti kegiatan PPG itu sendiri sampai dengan sekarang tidak tembus-tembus. Nah, makanya saya katakan bahwa jika kita sudah terdaftar sebagai peserta, maka akan mudah sekali. Kita hanya memasukkan satu saja, poinnya sudah sangat tinggi, sudah maksimal 128. Nah, jadi saya katakan tidak mudah karena untuk menjadi peserta PPG itu sendiri ataupun guru penggerak cakep itu tidaklah semudah itu. Jadi kita membutuhkan usaha lebih untuk menjadi peserta itu sendiri ya. Nah, makanya saya masukkan ini ke dalam kategori yang agak susah. Nah, kemudian yang berikutnya, meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peserta kegiatan pelatihan atau BIMTEK yang memperoleh sertifikat di bidang pendidikan. Nah, jadi untuk BIMTEK ini sendiri saya juga mengkategorikan mudah agak susah. Kenapa? Karena kita tidak tahu ya ke depannya pelaksanaan kegiatan BIMTEK ini apakah akan ada atau tidak. Karena biasanya sepengalaman saya kegiatan BIMTEK ini terkadang dilaksanakan secara tiba-tiba. Misalnya tiba-tiba kita mendapatkan penggalan BIMTEK. Dan itu juga kan pasti kita tidak sempat memasukkan ke dalam rencana di bulan Januari. Makanya seandainya kita mengetahui bahwa di bulan 3 atau bulan 4 kita akan mengikuti BIMTEK, maka ini akan mudah kita memasukkan ini. Memudah kita akan bisa memasukkannya karena kita sudah memiliki kegiatan yang pasti. Tetapi pada posisinya ini kan kita tidak tahu kapan kita akan dipanggil mengikuti kegiatan BIMTEK. Dan juga yang mengikuti kegiatan BIMTEK itu juga tidak semua guru bisa mendapatkan kesempatan itu ya. Jadi agak susah juga menurut saya, walaupun sebenarnya ya cukup banyaklah BIMTEK itu. Jadi untuk satu kegiatannya sendiri itu harus yang berdurasi 2 sampai dengan 3 hari. Jadi harganya itu adalah 8 poin. Itu dia. Nah, jadi usahakan BIMTEK ini yang dilaksanakan oleh yang resmi ya, misalnya yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan setempat ataupun BGP dan sejenisnya yang berdurasi 2 sampai dengan 3 hari itu. Jadi ini juga bisa dibilang mudah susah juga seperti itu. Kemudian kita lanjutkan yang berikutnya, yang mudah susah juga, yang menurut saya berikutnya adalah meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai partisipan kegiatan seminar, lokakarya, konferensi, simposium, atau studi banding lapangan yang diselenggarakan bidang pendidikan. Sebenarnya ini juga saya mengkategorikan agak susah mudah karena untuk seminar ini di luar PMM ya, yang tidak termasuk di dalam PMM. Misalnya yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan.
Karena kita tidak tahu apakah Dinas Pendidikan ini akan mengadakan seminar atau lain sebagainya. Ini juga sama dengan yang sebelumnya ya. Seandainya kita tahu bahwa di dalam satu semester itu kita akan mengikuti beberapa kegiatan, maka ini akan mudah kita masukkan. Tetapi seandainya kita sudah akan memasukkan dan kita tidak tahu ke depannya nanti apakah ada atau tidak, nah, seperti itu. Jadi untuk mengikuti sebagai kegiatan seminar loh karya ini juga saya masukkan ke dalam kategori yang agak susah, mudah tapi agak susah juga, seperti itu. Nah, kemudian kita lanjutkan lagi ya ke yang berikutnya. Ini yang warnanya ungu. Ini adalah yang menurut saya agak susah gampang. Susah gampang. Nah, yang pertama, meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peserta praktik magang pada dunia kerja atau bidang lain yang relevan. Nah, untuk menjadi peserta magang ini juga tidak semua satuan pendidikan bisa melaksanakannya ya. Tapi kalau misalnya yang jenjang SMK itu menurut saya cukup mudah jika ingin melaksanakan kegiatan praktik magang ini. Nah, jadi mungkin saya tidak harus menjelaskan lebih panjang lebar tentang praktik magang ini sendiri karena Bapak Ibu semua pasti sudah paham lah ya tentang praktik magang itu sendiri. Seperti apa? Ya jelas adalah magang di tempat di suatu tempat di mana kita di situ satu kegiatannya itu durasinya 2 sampai dengan 4 minggu, di mana itu akan dihargai setara dengan 24 poin yang dibuktikan dengan sertifikat. Nah, itu jadi ini agak susah karena tidak semua satuan pendidikan bisa melaksanakannya. Kemudian yang berikutnya adalah meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peraih pengakuan atau penghargaan terhadap kompetensi dan kinerjanya dalam berbagai wadah atau ajang. Nah, untuk ini sendiri adalah piagam penghargaan. Untuk piagam penghargaan sendiri, ini saya kategorikan susah, mudah. Jika kita ingin mendapatkan penghargaan, maka ya berbuatlah dengan sebaik mungkin. Mungkin kita akan mendapatkan sebuah penghargaan atau aktif di dalam sebuah organisasi ya. Nah, tetapi kenapa saya bilang ini susah? Karena kita tidak tahu apakah kedepannya kita akan diberikan sebuah penghargaan. Sedangkan perencanaannya ini berada di bulan Januari. Kita tidak tahu apakah nanti di bulan-bulan berikutnya kita akan mendapatkan penghargaan. Kecuali kita memang yakin atau misalnya sebuah ajang penghargaan itu dilaksanakan beberapa bulan tetapi kita sudah diberitahu bahwa kita akan mendapatkan penghargaan. Nah, itu bisa kita pilih itu karena kita sudah yakin bahwa kita akan mendapatkannya. Tetapi pada posisinya kan ini kita tidak tahu kapan kita diberikan penghargaan. Jadi ya sama-sama bingung juga kalau kita tidak tahu pasti mengenai penghargaan itu. Nah, itu dia. Jadi saya kategorikan agak susah, mudah. Banyak susahnya daripada mudahnya. Gitu. Kemudian kita lanjutkan ke yang berikutnya, susah mudahnya, yaitu meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai penelaah aksi nyata sejawat yang dihasilkan oleh guru atau kepala sekolah. Nah, jadi ini adalah kita berperan sebagai penelaah aksi nyata. Sebenarnya mudah saja menjadi penelaah itu, kita hanya tinggal melaksanakan kegiatan sebagai penelaah. Yang tentunya pasti ada syarat-syaratnya ya untuk menelaah itu. Tetapi yang menjadi kesulitan di sini adalah untuk menjadi seorang penelaah, tentunya di dalam PMM itu sendiri kita harus melewati beberapa tahapan yang harus kita lalui atau laksanakan. Di mana untuk sebagai seorang penelaah itu kita wajib terdaftar di PMM dan kita adalah peserta program yang telah memiliki akses atau undangan untuk masuk dalam kursus tersebut. Jadi tidak semua orang bisa menjadi penelaah, dia harus lulus seleksi terlebih dahulu. Seleksi untuk menjadi seorang penelaah. Tuh, makanya saya kategorikan ini sebagai susah, mudah. Mudahnya kita hanya menjadi penelaah, di mana untuk 10 aksi nyata yang kita telaah itu dihargai dengan 6 poin. Susahnya adalah lulus untuk menjadi seorang penelaah itu. Kemudian yang berikutnya, yang susah mudah juga, ini adalah peran sebagai penelaah cerita praktik baik. Tentunya ini sama dengan yang poin sebelumnya sebagai penelaah aksi nyata tadi. Jadi untuk menjadi seorang penelaah itu dia harus memerlukan
seleksi terlebih dahulu. Jadi tidak semua orang bisa. Makanya saya kategorikan ini sebagai susah, mudah. Mudah kalau kita hanya penelaah cerita praktik itu mudah sekali. Tapi untuk menjadi seorang penelaah itulah yang susah. Nah, itu kategorikan susah. Kemudian yang berikutnya juga sebagai penelaah perangkat ajar ini juga sama. Mudah kita untuk menelaah perangkat ajar, tetapi untuk menjadi seorang penelaah itulah yang susah. Jadi untuk yang kategori penelaah ini tadi, 3 penelaah, ini mudah. Pelaksanaannya mudah, tetapi untuk menjadi seorang penelaah itulah yang susah untuk kita lewati ya. Makanya saya kategorikan itu susah. Dan yang terakhir ini adalah kategori yang tersusah menurut saya. Tersusah. Yaitu yang pertama, tersusah pertama, meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai partisipan observasi praktik baik dalam pembelajaran. Nah, sebenarnya ini juga tidak susah ya sebenarnya. Tapi kenapa saya mengkategorikan ini sangat susah? Apabila kepala sekolah kalian tidak aktif, misalnya tidak aktif melaksanakan supervisi, maka otomatis ini tidak akan dapat terlaksana. Makanya untuk ini saya kategorikan susah. Jadi kepala sekolahnya harus aktif dulu. Tetapi sebenarnya pada pelaksanaan kegiatannya itu tidaklah susah. Kenapa? Karena kita hanya tinggal menjadi sebagai pelaku dan juga sebagai pengamat secara bergantian dengan rekan sejawat. Itu juga kita sudah dihargai 8 poin. Nah, jadi ini saya kategorikan termasuk dalam kegiatan yang susah. Kemudian yang tersusah berikutnya adalah meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai coach, mentor, fasilitator, atau pengajar praktik dalam kegiatan pengembangan kompetensi kepada guru, kepala sekolah, atau pengawas sekolah. Nah, untuk ini sendiri juga dinilai 12 poin. Kenapa saya kategorikan susah? Karena untuk menjadi fasilitator itu juga, pengajar praktik, itu juga membutuhkan syarat-syarat tertentu ya yang kita harus lulus seleksinya, dan itu tidaklah mudah. Makanya saya kategorikan ini sebagai yang terberat. Kemudian yang terakhir yaitu meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peserta coaching atau mentoring pengembangan kompetensi oleh guru kepala sekolah. Ini saya kategorikan tersusah karena saya sebenarnya tidak terlalu paham ya apa sih kegiatan yang harus kita lakukan di sini untuk bisa mendapatkan sertifikat. Makanya saya kategorikan yang tersusah. Itu dia. Nah, makanya untuk teman-teman semua, saya sarankan kalau misalnya kita memang ingin cepat mendapatkan 32 poin, silahkan mengerjakan yang warna hijau ini saja yang termudah menurut saya. Karena ini hanya tinggal niat kita saja. Niat kita yang dapat menghantarkan kita untuk mendapatkan sertifikat-sertifikat tanpa ada syarat-syaratnya. Nah, kalau yang kuning ataupun yang ini ungu, ini kita masih memerlukan syarat-syarat tertentu untuk lulusnya, itu dia. Jadi kalau misalnya mau cepat mendapatkan yang mudah-mudah, silakan mengerjakan yang warna hijau ini. Ada di video saya sebelumnya, silakan ditonton kembali. Oke, terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menonton video ini dari awal sampai dengan akhir. Saya semoga semuanya dapat lulus mengerjakan kinerja dari PMM ini. Oke, baiklah. Terima kasih untuk sudah mendengar. Salam semuanya.